Halo pemirsa ibu dan bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada, tiba waktunya kita bertemu kembali dalam acara program Tiba Tanya Ibu dan Bunda bersama saya Ibu Rosti Malin Munte, ditemani oleh Bunda Dr. Immaculata Omeyati. Halo, apa kabar Bunda? Sangat luar biasa baik Bu, sehat. Sehat, harus sehat. Jadi Tiba Tanya Ibu dan Bunda adalah program bincang-bincang atau tanya jawab sehingga kita bisa saling berinteraksi bersama melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikirim langsung melalui kolom komentar YouTube atau dalam postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Sirait Foundation dengan hashtag Tiba-Tiba Bertanya. Tayang di YouTube Aris Merdeka Foundation, jangan lupa untuk berlangganan sekarang, like, komen, share, dan subscribe. Tema yang akan membahas seputar topik anak berkebutuhan khusus dan topik-topik aktual lainnya, dan parenting atau pola asuh bersama netizen dan narasumber pilihan. Tema atau topik yang akan kita bahas kali ini adalah kasus-kasus yang aktual yang saat ini menimpa anak-anak Indonesia. Jadi menurut Bunda ini untuk saat ini apa yang paling membuat Ngiris hati ya. iya miris hati itu sangat banyak memang. Ya jadi kondisi anak-anak kita memang sangat tidak baik-baik saja. Sangat tidak baik-baik saja. Baik itu dari level ekonomi yang menengah ke atas maupun yang bawah gitu ya. Tidak ada pilihan untuk itu. Sedih, ngeri Bu. Makin sorry jadi orang-orang tua itu kok makin biadab ya. Makin biadab yang nggak perlu lagi ditoleransi gitu. Baik terhadap anaknya sendiri, kekerasan itu terjadi, baik verbal maupun fisik, atau terhadap anak orang lain. Itu sorry gila banget ya. Mengerikan sekali kasus-kasus seperti ini. Jadi, hai para orang tua, mbok ya kalian itu kalau stres, depresi, marah terhadap apapun, terhadap suaminya, terhadap karyawannya, terhadap diri sendiri, terhadap apapun itu, jangan dilampiaskan ke anak gitu. Kasus yang sedang terjadi ini misalnya gitu ya Bu, aku berpikir yang di Batam itu ya Ibu, aku berpikir keras gini, mosok sih cuman kayak gitu aja sampai semarah itu, sampai anak disiksa, sampai lemes dirantai gitu, hanya karena dia nggak hafal ayat ya, ayat Iya, pendek gitu ayat kan. pendek Al-Quran. Nah, lucu banget. Lalu mikirku, ada apa dengan ibu ini Bu? Ada dendam marah apa terhadap sesuatu yang sehingga dia pelampiasannya ke anak gitu kan. Yang kedua juga, apa yang kau ketahui tentang saya tidak bermaksud nyinggung agama apapun gitu ya Bu, tapi aku cuma berpikir gini, apa yang Anda ketahui tentang dari Al-Quran itu sendiri? Wong anak cuman belum apal lah ya. Kok kemudian kamu bantai lah istilahnya kan Bu, kamu bantai. Lalu apa makna yang kamu ajarkan itu? Artinya walaupun misalnya kita coba cari tahu emang ada apa masalahnya ibu itu, walaupun ada memang Iya. kalau ada masalahmu, masalah orang tua kemudian mau dilampiaskan ke anak, salahnya anak itu di mana harus menanggung Iya. akibat dari kekesalan atau depresi atau apanya orang tua gitu. Apakah memang anak harus menanggung itu? Menanggung apa yang Kalau dia dia rasa. belum hafal, ya suruh hafal dong. Bukan justru dia dihukum seberat itu. Dibantai, aku itu. bilang sampai seperti itu, sampai rantai sama ini gitu kan. Jadi ada apa denganmu, Bu? Anak adalah bukan pelampiasanmu, bukan bantalan tinju oleh siapapun yang sedang ada bermasalah gitu kan. Nah kalau Pak Aris dulu itu bilangnya, Bunda gini, kepada ayah khususnya, dia bilang di seminar-seminar di pelatihan dia saya dengar ngomong gini, para orang tua khususnya ayah, kalau kamu sedang kesal, sedang marah, pergi kau ke belakang rumahmu itu, tinjui di situ pohon pisang itu secapek-capekmu. Seperti itu. Jadi Katarsisnya di situ ya. jadi di situ kau lampiaskan kemarahanmu, jangan kepada anak-anakmu atau kepada istrimu begitu. Ya. Itu dia bilang. Dan aku pikir gini loh Bu,
tidak ada alasan apapun, ya kita nggak perlu. Kenapa sih? Nggak perlu alasan apapun itu tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi nggak ada alasan sebetulnya gitu ya. Baik mau kekerasan fisik maupun verbal nggak ada lah. Ya nggak ada alasan untuk melakukan itu gitu. Jadi Bapak Ibu di luar sana semuanya, dalam hidup ini tidak ada yang tidak ada masalah. Semua ada masalah. Tapi kan kita harus tahu bahwa banyak hal, misalnya begini Bu, anak ini kembali ke kasus tadi. Anak itu memang dia nggak apal-apal, mungkin daya ingatnya lemah, ya kan? Mungkin IQ-nya dia cukup rendah sehingga tidak mampu untuk mengingat, untuk menghafal. Kita kan harus, dan kalau itu memang terjadi, itu sudah bukan di area kita ya Bu, ya kan? Tuhan ciptakan anak ini dengan kondisi yang berbeda-beda, bukan? Ya kan? Jadi itu tidak menjadi area kita lagi. Tidak bisa kita kontrol dengan sedemikian rupa karuhal, enggak bisa. Tanyalah pada dirimu sendiri. Kamu sudah mengajarkannya. Waktu anakmu disuruh ngapalin, kamu sudah nemani. Kamu sudah membuat cara untuk supaya dia hafal. Kan nggak sekedar kemudian baca terus diingat, baca terus diingat. Ada metode, setiap anak kan cara berbedanya, cara belajarnya tidak sama. Jadi jelas ada apa denganmu Bu? Dan harusnya lebih konsen ya para bunda di rumah itu kepada perilaku. Iya. Anaknya perilakunya bagaimana, Iya. itu yang perlu dikontrol Iya. gitu. Nah, perlu nggak mengerti tentang ayat-ayat kitab suci, agama apapun. Tentu, tetapi tidak alasan untuk menghukum anak sampai seberat itu seperti penganiayaan. Karena kitab suci sendiri tidak mengajarkan itu. Ya, itu yang tadi loh. mau sebut maksudku. Aku tidak Itu. bermaksud ngomongin agama apapun gitu Iya. kan. Maksudnya itu, ajarannya tidak di situ. Enggak di situ. Enggak di situ. Sekarang kalau kita gitu kan ngapalin Al-Qur'an tentang Islam gitu kan ya. Apakah Ibu tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu dengan anak-anak sesabar itu. Jadi ada cerita Bu bahwa beliau itu sedang sholat gitu ya. Kemudian ada anak kecil di punggungnya gitu ya Bu. Dia tidak begini loh Bu, dia langsung masuk gini karena nunggu anak itu sampai bangun tidur. Itu kan betapa beliau itu sangat sabar, sangat sayang dengan anak. Ya kan? Tidak ada itu ajaran untuk kalau nggak apal-apal makanya kamu rantai aja lehernya. Nah itu dia di dalam kitab suci Kristen juga bagaimana Yesus sangat mencintai anak-anak gitu. Jadi artinya ajaran agama apapun tidak mengizinkan kita menganiaya anak karena tidak hafal ayat-ayat yang ada dalam kitab suci tersebut, itu pasti. Iya. Dan bahkan kan di Kristen kan bahkan Nabi Isa bilang datanglah kepadaku. Iya. Dan jadilah seperti anak kecil. Ya iya, kalau mau masuk ke kerajaan surga ya, harus jadi meniru seperti di situ anak. pun betapa Nabi Isa juga sangat menghargai anak-anak kecil karena jadilah seperti anak kecil yang polos, yang lugu, yang lucu, yang tidak ada modus apa-apa kan gitu Bu. Yap. Jadi marilah kita kembali ke dunia anak. Sama sebetulnya Bu. Jadi kalau kayak terapis misalnya yang belum siap dengan kerja dengan di dunia kebutuhan khusus, ya jangan dijebur di bidang itu. Saya selalu tekankan, nggak ada anak-anak itu yang lucu, yang manis, yang begini. Mereka banyak sekali hambatan-hambatan untuk hal-hal tersebut. Jadi mesti sadari dari sendiri anak-anak seperti itu. Nggak mungkin kita akan ngambil anak disetarakan dengan otak kita atau Bu. Kan kita yang harus tahu diri bahwa itu adalah anak-anak, maka kita yang harus turun. Iya kan, maka kan kalau kita bicara dengan anak-anak tidak boleh berdiri, tapi kita harus duduk atau jongkok setara dengan anak itu. Maksudnya itu bukan hanya sekedar fisik loh, ya kan? Tapi itu kan analoginya juga bahwa dengan anak-anak kita harus menyamakan diri kita bersama dengan anak. Bukan anak yang harus melihat kita, tapi kita yang turun, kan intinya gitu. Lanjut nih, itu tadi antara orang tua sendiri dengan anaknya. Nah sekarang bagaimana juga sikapnya orang tua terhadap anak orang lain karena ketidaksukaan atau karena ada permasalahan antara anak gitu. Kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi belakangan ini di Surabaya. Seorang ayah
yang pengusaha, notabene pengusaha, kemudian melakukan kesewenang-wenangan dengan kesombongan, kecongkakan, tinggi hati yang luar biasa, merendahkan martabat seorang anak yang membuat hati kita miris dan kita tidak tega diperlakukan seperti itu kepada anak dimanapun, saya pikir gitu. Nah ini Bunda, hari ini bagaimana ini kita menyikapi para orang tua yang juga yang seperti ini? Iya, jadi itu sebetulnya kejahatannya berlipat-lipat ya. Udah anak orang bula, dimaki-maki seperti itu dan disetarakan dengan binatang. Ya itu luar biasa biadab ya. Itu biadab. Jadi kita tidak ada kata damai ya dengan hal-hal yang semacam ini gitu kan ya. Mau dengan cara apapun lah gitu nggak bisa dengan damai. Lalu ada satu hal lagi ya sebetulnya untuk anak-anak di rumah. Jadi kalian itu bisa melihat antara bercanda dengan temannya, antara memang dibully oleh orang gitu ya. Jadi kalian bisa pilah-pilah di situ. Karena Bunda Ima juga pernah kecil seperti kalian loh, main gitu. Wah, Bu Ima kalau main dulu seru banget gitu kan. Yang main pistol-pistolan, dan yang main karet, yang segala macam. Jadi ketika kita kena dengan teman lain nggak perlu ngadu. Karena hanya hal bercandaan gitu kan ya. Tetapi kalau ternyata itu memang hal yang besar, kita misalnya dipegang-pegang orang bagian-bagian terus, itu mengadu. Tapi kalau hanya bercanda dengan teman-temannya tidak usah mengadu, karena ternyata bisa aja jadi bahwa kita mengadu, ternyata mama kita, papa kita lagi stres tingkat dewa tuh, lagi marah banget terhadap karyawannya misalnya, terhadap pasangan hidupnya, terhadap mbaknya. Tiba-tiba kalian jeger, "Pak, aku tuh diginiin gitu, mama aku." Nah tiba-tiba jadi meledus. Beledak gitu kan. Nah, jadi kalian mesti lihat, tapi tidak berarti nggak boleh ngadu loh ya. Kalau ada sesuatu yang penting, misalnya seperti tadi Bunda Ima katakan, ya harus mengadu. Ya wajib itu gitu. Dan Bu Ros kita ini mesti berterima kasih juga. Terima kasih kepada para bapak ibu, pada netizen yang gercep gitu akan hal ini gitu kan, langsung ambil tindakan, langsung memarahi misalnya gitu kan, sama-sama. Itu keren sekali. Saya juga jadi menjadi wah ternyata kayak di Surabaya itu gitu ya. Jadi ada seorang bapak yang sangat marah sekali, dia tidak terima, padahal bukan saudaranya, bukan siapa-siapanya dia, tapi bapak itu memberikan respon yang sangat gitu kan. Itu bagus ya Bu, karena artinya gercep. Karena bapak itu sebenarnya adalah mau melindungi gitu kan. Dia tidak terima ada anak diperlakukan seperti itu. Itu dengan berani gitu ya. Dengan berani langsung menyampaikan itu gitu kan. Itulah salah satu fungsi dari gadget juga ya Bu, dari sosmed juga gitu ya. Jadi terima kasih kepada para orang tua, pada bapak ibu yang ketika ada sesuatu seperti ini langsung gercep, toh tidak main hakim gitu ya, tidak langsung kemudian mukul segala macam, tidak. Dia tetap memakai jalur yang benar, jalur yang baik, menyampaikan bahwa ayo hal-hal seperti ini jangan main damai aja, jangan cuman tanda tangan lalu materai, cetok selesai, jangan. Karena kalau akan lakukan seperti itu nanti tidak ada tidak akan jerah. Efek jerahnya nanti tidak akan ada. Yang penting adalah kita tidak main hakim ya Bu, tidak main hakim sendiri gitu ya. Berdamai itu penting. Ya. Berdamai itu kan artinya untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai hati nurani yang harus menyesali apa yang kita perbuat kalau salah. Tetapi ketika bicara tentang hukum, dia akan berjalan dengan jalurnya sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Hal yang mana yang bisa ditoleransi, mana yang tidak ditoleransi karena perbuatannya, itu hukum yang mengatur. Tetapi sesama manusia tentu harus boleh memang saling berdamai supaya tidak melebar persoalannya kemana-mana. Kira-kira sih seperti itu. Iya, betul. Nah, apa yang dilakukan oleh polisi menurut saya, dan itu adalah juga bagian dari tugas-tugas pegiat perlindungan anak, saya kira di sana yang ikut juga membantu dan mengawal kasus ini. Saya pikir itu sudah baik supaya ada efek jerah dan ada pelajaran bagi para orang tua bagaimana menyikapi ketika anak bermasalah. Tidak semuanya harus langsung balas dendam seperti itu, apalagi sampai merendahkan martabat seseorang. Itu sama sekali tidak ada toleransi terhadap hal-hal yang seperti itu. Itulah namanya perlindungan terhadap hak martabat seorang anak itu. Ya, betul sekali. Nah ya, jadi
Saya pikir untuk kali ini ya kita cukupkan juga. Udah tiba waktunya kita untuk berakhir di episode ini. Nanti kita akan berbincang lagi tentang banyak hal di episode selanjutnya. Oleh karena itu para bunda dan ibu yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube atau dalam kolom komentar postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Sirait Foundation dengan hashtag Tiba-Tiba Bertanya. Pertanyaan seputar topik anak berkebutuhan khusus, mari dukung terus program Tiba Tanya Ibu dan Bunda di YouTube channel Aris Merdeka Foundation dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa.